ada jadwal itu ya, ada janjinya teman mau kegiatan coachingnya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu ada masalah apa untuk teman ibu yang mau ikut coaching itu? Kalau masalah saya belum tahu pasti. Tadi dia memberikan kabar bahwa dia butuh untuk bercerita tentang masalahnya, mungkin sedikit berbagi masalah dan solusi yang akan dibicarakan. Jadi nanti nggak ada diskusi dari ibu dari bos dan teman-teman dari kursi. Kira-kira apa yang mau ibu gali dari kursi dan teman-teman nanti? Yang saya ingin menggali yaitu tentang bagaimana dia mengerahkan kemampuannya, apa potensi yang dimilikinya dimanfaatkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sekarang. Jadi setidaknya kita memberikan jalan untuk dia membuka pikiran atau membuka rencana dan ide untuk menyelesaikan masalahnya yang dihadapinya sekarang. Kan ada 3 kompetensi yang pertama hati dan penuh, mengajukan pertanyaan terpokok dan mendengarkan aktif. Itu kira-kira apa yang ibu ingin tonjolkan dari ketiga kompetensi tadi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya yang sangat penting saya tonjolkan yaitu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Karena dari pertanyaan berbobot inilah si coach ini akan membuka luas permasalahannya bagaimana, penyebabnya bagaimana, serta solusinya pun akan kita gali melalui pertanyaan yang berbobot. Tadi intinya kan tentang penunjukan pertanyaan berbobot tadi. Nah, kira-kira apa indikator pencapaian ibu dari kompetensi tadi? Indikator pencapaian bagi saya adalah mampunya dia menyelesaikan masalah yang dihadapi, kemudian bisa menerapkan dan aplikasikan dari rencana yang dilakukan, kemudian bisa melanjutkan dan merasakan perubahan apa dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, itu satu tujuan dari saya, sehingga memberikan memberikan pikiran yang lebih lepas lagi karena beban masalahnya itu sudah mulai berkurang dan apa yang diharapkannya tercapai. Itu satu tujuan saya. Dan ibu sangat punya sekali tujuan itu, memberikan waktu untuk teman mau berbagi dan saya doakan mudah-mudahan sukses untuk kegiatan coaching ini. Terima kasih Pak. Mendanai. Selamat datang Bu Yatita. Iya, Ibu Sofia, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih Bu telah mempercayai saya sebagai teman untuk berbagi atau bisa dikatakan sekarang coaching, berbagi terkait masalah. Kira-kira bagaimana sih masalahnya? Apa sih masalah yang dirasakan seperti yang dipesankan di WA itu butuh teman berbicara gitu ya? Baik Ibu, terima kasih
Kemudian jika ada tugas kelompok mereka aktif. Pada saat ada temannya mempresentasikan tugas di depan, kemudian ada timbal balik pertanyaan, ada yang bertanya, ada yang menjawab kan, sehingga suasana kelas itu hidup dan menjadi bersemangat. Begitu menurut saya. Iya, betul sekali, Bu, ya. Pada kesempatan ini tentu kita lihat apa kelebihan atau kekuatan yang bisa kita miliki, untuk mencapai keinginan kita, tujuan kita agar anak ini lebih aktif. Kira-kira berapa orang anak tersebut? Di situ setelah saya melakukan pengamatan sekitar ada 6 orang, Bu. Iya. Jadi kekuatan apa yang dimiliki untuk mencapai hal tersebut dari anak yang sebanyak itu, anak orang ini? Iya. Mencapai tujuan ini. Iya, di sini saya memang sudah melakukan itu, Bu, usaha ya, Bu, semampu saya. Saya sudah memberikan arahan kepada anak tersebut. Kemudian nampaknya belum ada perubahan, Bu. Jadi makanya saya nggak tahu lagi gimana menghadapi anak tersebut supaya semangat itu timbul dari dirinya. Jadi kekuatan yang bisa mendukung ibu, siapa saja yang bisa membantu kira-kira untuk mencapai hal tersebut? Iya, Bu. Setelah saya lakukan itu kan pengamatan juga bagaimana caranya anak tersebut, kemudian bagaimana solusinya, maka terpikir oleh saya untuk mungkin ada metode pembelajaran yang lain gitu. Jadi di situ saya berpikir di sekolah saya itu, Bu, ada guru-guru muda yang aktif, kemudian selain aktif mereka juga menguasai teknologi. Nah, saya ingin berkolaborasi bersama mereka biar metode pembelajaran yang saya sajikan lebih bervariasi, mungkin dengan metode yang saya terapkan bervariasi, anak-anak akan bersemangat begitu menurut saya. Cukup diberikan gambaran ya, Bu, ya, terhadap apa masalah yang ada pada yang ibu lihat di dalam mata ibu. Sekarang yang terasa bagi ibu yang menjadi menghambat dalam pikiran ibu, mungkin ada hambatan ini. Hambatan ini harus saya kurangi, harus saya perkecil. Misalnya hambatan yang bagaimana itu, Pak? Hambatan apa rasanya? Yang sebenarnya, Bu, ini hambatan ini memang berasal dari saya sendiri mungkin ya, Bu, ya. Karena saya sadar bahwa metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini itu masih monoton, di mana masih menggunakan metode ceramah. Jadi mungkin menurut saya anak-anak ini merasa bosan gitu ya, Bu, ya. Jadi dari hari ke hari itu aja model pembelajaran yang kita sajikan. Jadi mereka kurang begitu bersemangat menurut saya, Bu. Jadi dari hambatan yang Bu lihat ini, tentu kita bisa melihat ya, Bu, solusinya bagaimana menurut Ibu? Dengan kan Ibu mengetahui ini satu hambatan, tapi Ibu bisa melihat celah solusi, karena kita ketahui yang dialami itu, yang kita cermati itu ada semacam celah untuk mencari solusinya. Jadi solusi bagaimana menurut Ibu solusi selanjutnya? Iya, sebenarnya ini, Bu, ya, saya kurang begitu menguasai teknologi ya, Bu, sehingga saya merasa kesulitan atau hambatan tadi untuk mencari referensi bagaimana metode pembelajaran yang bervariasi, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Cuman saya akan berusaha menjalin hubungan yang baik, menjalin kolaborasi antara sesama guru, yaitu guru muda tadi, mereka yang menguasai IT atau teknologi, saya akan belajar dari mereka, Bu. Nantinya kalau sudah bisa menguasai ini teknologi walaupun sedikit, saya akan bisa mencari itu pada Google ataupun media lainnya, Bu, ya, biar lebih beragam lagi metode pembelajaran yang bisa kita lakukan. Luar biasa ya, satu hal berbincang kita penuh makna ya, Bu, ya. Kemudian Ibu
mencari referensi tentang metode pembelajaran yang menyenangkan tadi. Kalau seandainya sudah saya dapatkan, sudah saya pelajari baik, saya akan menerapkan di kelas saya, Bu. Sehingga mungkin anak-anak ini lebih bersemangat. Jadi anak-anak ini nggak bisa lagi membaca seperti sebelumnya. Mungkin mereka kalau udah masuk ke kelas, oh ini pasti itu aja, pasti ceramah aja, menulis saja. Mungkin saya akan lebih memvariasikannya lagi, mungkin cara bermainnya gitu. Jadi mereka tidak bisa menebak lagi apa kegiatan pada hari ini. Jadi mereka menjadi penasaran dan lebih semangat lagi. Gitu. Penasaran itu menjadi sesuatu apa lagi ya? Main apa lagi? Pelajaran di mana lagi? Satu hal yang menarik ya, Bu ya. Sudah panjang kita menceritakan, mendengarkan tentang permasalahan yang beralami. Jadi untuk selanjutnya dari sesi coaching kita kali ini, Bu, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Jika coaching ini sudah selesai, Ibu akan melaksanakan strategi, kemudian kekuatan yang dimiliki. Apa tindak lanjutnya, Bu? Sehingga hal tersebut bukan hanya sekedar coaching aja, ada tindak lanjutnya yang diupayakan. Iya, tentunya Bu, kalau tadi sudah tercapai semuanya, tentunya saya akan menerapkan di kelas saya seperti apa yang telah saya pelajari. Tentunya nanti setelah saya terapkan, saya akan mengamati sekaligus dan juga kita akan mengetahui apakah ada perubahan pada anak yang 6 orang tersebut, apakah mereka makin aktif dan bersemangat dan begitu Bu. Terima kasih Bu Devita atas waktunya dari kegiatan ini sebagai referensi juga bagi saya, bagi teman-teman saya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Iya Bu, tentunya saya merasa lega dan merasa bahagia tentunya Bu ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, maka bisalah timbul solusi yang akan saya terapkan untuk mengatasi permasalahan yang telah saya hadapi. Gitu. Apa yang dapat disimpulkan Bu dari catatan ini, Bu? Baik, dari kesimpulan percakapan kita pada hari ini, tentunya dari masalah yang telah saya hadapi sudah ada solusi bagaimana tadi yang sudah disampaikan, kemudian akan saya terapkan pada kelas saya supaya nanti anak-anak itu aktif semuanya, bergembira semuanya, saya pun ikut senang. Begitu Bu. Terima kasih luar biasa Ibu Devita. Ini satu kehormatan bagi saya Ibu mau berbagi untuk kesekian kalinya ya. Untuk nantinya kita lihat apakah yang terjadi setelah Ibu melakukan refleksi ini, melakukan coaching ini, kita lihat cerita berikutnya ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas bimbingan dan arahannya. Sama-sama Bu Devita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja. Selamat datang kembali Bu. Iya. Ya. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali, sangat hebat sekali Bu sudah melakukan coaching yang pertama dengan apa salah senyum sampai itu sudah memberikan menenangkan hati si kunci dulu Bu. Rasa ya. Dengan kuncinya itu banyak masalah, tapi dengan Ibu senyum salam sapa itu sudah memberikan obat dari kunci sangat luar biasa sekali. Nah itu tadi Ibu kan sudah menyampaikan di awal dan kita mengobrolkan itu tentang kompetensi permainan yang berbeda. Kita dengan indikator itu sudah tercapai belum dari Ibu yang sampaikan? Dari indikator hanya robot, kemudian bisa dari penuh dan juga aktivitas saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin dan alhamdulillah telah terlaksana. Alhamdulillah Ibu yang sudah sebagai kunci sudah dan robot dengan indikatornya kan sudah berhasil dengan
tadi potensi-potensi yang dimiliki memang sangat berpotensi sekali untuk jadi coach. Kenapa? Karena dengan salah satu potensi tadi pertanyaan terbobot itu kunci mampu menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusi dari masalah yang dialami oleh kunci. Ya. Dari pengamatan saya tadi Ibu sudah menerapkan tadi ya untuk kita dari tujuan utama, identifikasi masalah, dan aksi sampai ke tanggung jawab. Bagus sekali Ibu. Dan selain itu sudah untuk menerapkan tentang asal. Itu adalah poin-poin yang perlu dilakukan oleh seorang coach. Nah, terutama yang untuk masalah sebagai kunci. Nah, kunci kalau sudah bisa menemukan solusinya, apalagi setelah konsultasi dengan Ibu itu sudah senang dan bahagia, itu sudah salah satu indikator yang berhasilan Ibu sebagai coach. Jadi dari pengalaman Ibu tadi kan sudah menemukan kompetensi yang sudah ada dan sangat bagus sekali. Kira apa lagi yang perlu dikembangkan lagi untuk kompetensi yang sudah dicontohkan tadi? Potensi yang perlu saya kembangkan itu kemampuan dan kelincahan dalam menggali pertanyaan berbobot. Karena kalau menggali pertanyaan berbobot itu kecenderungan si coach itu akan menyampaikan permasalahannya secara detail dan juga mampu mencari solusi secara detail. Hal ini memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan coaching, memberikan peluang berpikir lebih dalam. Itu yang perlu saya kembangkan lagi, mencari atau memberikan pertanyaan yang berbobot yang lebih detail. Ya, bagus sekali Ibu. Ya, nanti salah satunya tentang pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Karena seorang uji itu kadang malu mungkin dengan masalahnya, dia perlu merasa orang yang dia percaya untuk dia menyampaikan masalahnya, dia perlu bicara dari hati ke hati. Itu memang seorang uji membutuhkan seorang coach yang mau tadi mendengarkan apa isi hatinya, apa masalahnya, ya. Dan pertanyaan yang berbobot tadi kan menjadikan seorang uji menjadi lebih terbuka. Dan saya terbuka apa masalahnya, dia akan kembali lagi dia akan mendapatkan tadi lebih percaya diri untuk dia menyelesaikan masalahnya tadi, dia bisa menemukan solusinya dan akan ketemu solusinya dari hasil pertanyaan Ibu. Yang sangat luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kedepannya dengan ada beberapa persoalan yang ada di lingkungan sekitar kita, teman sejauh kita, dan kita saling berbagi itu akan memberikan solusi dan manfaat yang lebih banyak lagi buat teman-teman. Mungkin untuk hari ini kita sekian dulu untuk saya terjawab dan Ibu sebagai coach untuk coachnya itu kita bisa saling komunikasi dengan Ibu. Apa ada masalah, apa yang yang belum bisa kita selesaikan, kita dengan diskusi kita bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ini sekian Ibu. Selamat Ibu, sudah berhasil untuk